Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Designated Allied Supreme Commander to accept the surrender of the Japanese. He was met by Lieutenant. Sore hari setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Hanya kami di sini untuk melancarkan rencana kita untuk menuju gerbang kemerdekaan Indonesia. Tapi Bung, Jepang masih menguasai Indonesia. Tanah Putra masih dikuasai Jepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya punya kabar bahagia untuk kita semua. Silakan duduk, Bung. Saudara-saudaraku, saya punya kabar bahagia untuk Indonesia. Jepang telah menyerah pada sekutu. Saya mendengar kabar itu di radio. Oleh karena itu telah terjadi kekosongan kekuasaan Indonesia. Merupakan kabar yang menggembirakan bagi kita semua. Tapi yang saya bingungkan tadi Anda bicarakan kekosongan kekuasaan itu maksudnya apa? Tidak lagi berkuasa terhadap negeri kita karena telah menyerah terhadap sekutu. Sedangkan sekutu belum sepenuhnya menguasai Indonesia. Oh, saya mengerti penjelasan Anda. Terima kasih. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Bagaimana kalau kita mengajukan kepada Soekarno dan Muhammad Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Benar, itu Jepang tidak lagi berwenang di tangan kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Saya setuju dengan usulan Tuan, karena inilah waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Hairul Saleh, Sultan Syahrir, Wikana, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pengangsaan Timur nomor 56, Jakarta, dengan maksud menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Assalamualaikum Bung Karno. Waalaikumsalam. Bu, apakah Bung Karno ada? Kami ingin bertemu dengannya. Mas ada keperluan apa? Ada hal penting yang ingin kami bicarakan. Iya, silakan masuk. Sebentar ya, saya panggilkan Kang Mas. Kang Mas, ada yang datang mencari. Ya, siapa Bu? Pak Bule datang mencari, katanya ingin membicarakan hal yang penting. Ya, saya akan menemuinya. Silakan duduk. Apa maksud saudara-saudara datang kemari? Mendengar berita kekalahan Jepang menyerah kepada sekutu dari radio. Itu tadi siang kami para golongan muda mengadakan rapat, hasilnya semua setuju agar Bung Karno dan Bung Hatta menyusun kemerdekaan Indonesia. Kita tidak bisa begitu saja memproklamasikan kemerdekaan. Kita harus membicarakan dengan rapat PPKI. Kita tidak bisa membahas ini dalam rapat PPKI karena PPKI dibentuk oleh Jepang. Dan kemerdekaan Indonesia harus dari usaha rakyat Indonesia sendiri, bukan pemberian dari bangsa lain. Bukan begitu, memang kita harus membicarakan itu dalam rapat PPKI karena PPKI bertugas mempersiapkan kemerdekaan. Apakah kita harus menunggu dari Jepang untuk memerdekakan bangsa ini? Kita bisa Bung, kita harus bangkit dalam memproklamasikan kemerdekaan sendiri. Mengapa harus menunggu dari Jepang? Kekuatan segelintir ini takkan mampu mengalahkan armada Jepang. Coba kalian perlihatkan padaku, mana bukti kekuatan yang diperhitungkan itu? Apa tindakan yang kalian lakukan untuk menyelamatkan wanita dan anak-anak jika terjadi pertumpahan darah? Bagaimana cara kita untuk mempertahankan kemerdekaan? Bayangkan bagaimana kita akan tegak di atas kekuatan itu sendiri.
Tapi Bung, semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan ini, semakin cepat juga kita mengakhiri penderitaan rakyat selama ini. Inilah yang ditunggu oleh bangsa kita, Bung. Baiklah, berikan saya waktu untuk berunding dengan golongan tua. Baiklah, kalau begitu kami mohon undur diri dulu. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat orang golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Mereka bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian Soekarno meminta para golongan tua untuk datang ke kediamannya dan membicarakan permasalahan tersebut. Gimana ini? Para pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita butuh waktu untuk mempersiapkan semuanya dengan matang, agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya yang terpenting sekarang adalah menghadapi sekutu yang hendak kembali berkuasa di negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan yang akan dilaksanakan dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus mendatang. Bagaimana, Bung? Ya, lagi pula mereka masih muda. Cara berpikir mereka masih pendek. Kita harus melihat masa depan agar kita bisa mempersiapkan dengan matang. Kalau tidak, bagaimana nanti semuanya bisa berantakan? Baiklah Bung, nanti kita semua sepakat. Baiklah, kita sepakat. Meskipun berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Begini, nampaknya golongan tua tak akan menyetujui kita. Kita harus mencari jalan keluar untuk semua ini. Benar sekali. Ada saran? Bagaimana kalau kita mengasingkan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta keluar dari Jakarta dengan tujuan agar mereka terjauh dari pengaruh Jepang? Mana kita bisa mengasingkan mereka, Bung? Bagaimana kalau di Rengas Dengklok, suatu kota di Karawang? Bagaimana saudara-saudaraku? Apakah kalian setuju? Setuju. Oleh karena itu, penculikan dilakukan malam ini. Para pemuda pun menyetujui ide Darwis tersebut. Pada malam hari, Insinyur Soekarno dan Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta di bawah pimpinan Darwis. Ada apa ini? Rombongan Insinyur Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada waktu subuh, tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno Hatta berada sehari penuh di sana. Apa tujuan kalian membawa kami ke sini? Maaf atas kelancangan kami, Bung. Ini demi keselamatanmu. Kami ingin membicarakan kembali tentang proklamasi, Bung. Karena sudah katakan masalah ini akan dibahas di sidang PPKI. Kenapa harus menunggu PPKI? PPKI itu buatan Jepang. Kami ingin memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Namun, kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Karena kita masih membutuhkan bantuan Jepang. Bagaimana jika perkataan Jepang itu hanya janji manis belaka? Apa yang akan Anda lakukan? Apakah selamanya kita menunggu dari Jepang? Kita harus memproklamasikan kemerdekaan itu sekarang juga. Demi rakyat-rakyat kita yang telah bertahun-tahun terbelenggu oleh penjajahan di tanah merdeka sendiri. Mereka berhak bebas dan sekaranglah saatnya.
Tenang saudara sekalian. Mari kita bicarakan ini semua dengan kepala dingin. Oke? Bung Saleh, tolong lepaskan ikatan Bung Karno. Dan Bung Darwis, tolong lepaskan ikatan Bung Hatta. Karno, Bung Hatta, ikuti saya. Saya mengerti perhitungan Anda berdua tentang proklamasi. Kami memang belum mempertimbangkan masalah ini dengan baik. Tapi saya yakin kita dapat bangkit dan memanfaatkan situasi ini. Kesempatan tidak datang dua kali. Apa yang mereka katakan itu benar. Dan saya mendukung mereka. Tapi, apakah kita bisa? Apakah semua ini mungkin kita lakukan? Itu mungkin, Bung. Asal kita berusaha, kita pasti bisa. Lagi pula, para pemuda di Jakarta sedang menyusun strategi pertahanan untuk mencegah serangan dari Jepang ataupun sekutu yang tidak menerima proklamasi bangsa kita. Iya. Bagaimana Bung Karno? Lah, saya setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Pada pukul 17.30 sore, rombongan dari Jakarta yang dikawal oleh peta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Mohatta. Syukurlah kalian semua baik-baik saja. Jadi gimana keputusannya? Kami setuju bahwa kemerdekaan akan dilaksanakan tanpa campur tangan. Lalu kapan kita akan melaksanakannya? Di mana jika besok? Iya, kita akan melakukannya sekali. Kan di Jakarta sudah siap. Bagaimana kita membicarakan naskah proklamasi untuk kemerdekaan kita? Jepang tidak akan mengizinkan kita sekarang, apalagi jika dia tahu bahwa kita akan merumuskan proklamasi. Saya punya ide. Kita akan meminjam rumah perwira Angkatan Laut Jepang Laksmana Maeda. Baiklah Bung, Kita akan ke rumahnya malam ini. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lebih lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Selamat malam. Maaf kami mengganggu Anda malam-malam begini. Kami perlu tempat untuk membicarakan rencana kemerdekaan yang akan dilaksanakan pada esok hari. Silakan masuk. Apakah ada pena dan kertas Sona? Sebentar saya ambilkan. Menurut saya, naskah proklamasi sebaiknya jangan ditandatangani oleh anggota PPKI. Karena PPKI adalah buatan Jepang. Kita sudah sepakat tadi akan melaksanakan proklamasi tanpa campur tangan Jepang. Apakah dari kalian yang punya pendapat untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh para hadirin yang datang pada saat ini? Bagaimana jika yang menandatangani naskah ini Anda dan Bung Hatta sebagai wakil bangsa Indonesia? Bagaimana? Bagus. Bagaimana diri? Setuju. Tolong Anda ketik naskah ini. Baik, Bung. Setelah usai perundingan di rumah Laksamana Maeda, Soekarno pulang dan disambut oleh istri tercinta. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Terima
kasih Bu telah menemani saya di masa sulit. Terima kasih terhadap Gusti Allah yang telah memberikan kita jalan untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa kita. Apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok berlangsung? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera yang diiringi lagu Indonesia Raya. Oh ya, bukankah kita belum punya bendera? Lantas bagaimana? Lupa, bagaimana kalau ibu saya yang menjahit benderanya? Ibu tidak punya kain, Pak. Yang ada hanya kain merah dan putih. Apa tidak apa-apa? Saja kalau begitu, buatlah bendera dengan sederhana. Yang penting kita yang niat. Baiklah, Pak. Ibu punya ide. Kita namakan saja benderanya Sang Saka Merah Putih. Bagaimana? Kita namakan Sang Saka Merah Putih. Bapak bersiap sana untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa besok. Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda. Siap, Bu. Saya akan mengibarkan bendera ini. Saudara-saudara sekalian, saya meminta saudara-saudara hadir sini untuk menyaksikan suatu peristiwa yang maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai perpindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta, Jakarta. Peristiwa 17 proklamasi Agustus tak berlangsung lama, 1945. namun peristiwa itu telah mengubah segala sendi kehidupan bangsa Indonesia. Peristiwa proklamasi kemerdekaan telah menjadi momentum puncak perjuangan Indonesia. Liku-liku permasalahan berujung pada akhir yang manis. Perbedaan pendapat menyatu menjadi suatu kekuatan yang padu. Bangsa yang satu, Indonesia.